Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia berhentikan pekerjaan proyek Tol Cijago. Pengadilan diduga selewengkan dana pembayaran ganti rugi pembebasan tanah. Pekerjaan proyek pembebasan tanah oleh Jasa Marga di Jalan Juanda, Kota Depok mendapatkan aksi protes yang dilakukan oleh LAKRI atau Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia. Aksi protes tersebut berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan milik ahli waris Kerlip bin Yahya. Ketika proses pembayaran ganti rugi tanah seluas 7.860 meter persegi ingin dibayarkan oleh pihak panitia pengadaan tanah atau P2T, tiba-tiba muncul beberapa kuasa hukum dari Cho Pucuk yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Berbekal sertifikat tanah, kuasa hukum Cho Pucuk dinilai membuat bingung berbagai kalangan, sehingga pembayaran tanah tersebut pun diambil alih oleh pihak pengadilan guna memperjelas status kepemilikan tanah tersebut. Sekretaris Jenderal LAKRI, Bejo Sumantoro, selaku pemegang kuasa tanah milik Kerlip bin Yahya menjelaskan bahwa tanah yang dimaksud Cho Pucuk lokasinya berbeda. Lokasi tanahnya bukan di sini. Lokasi tanahnya sudah dipakai untuk perumahan pesona Kayangan. Karena kiri letter C-nya nomor 18 adanya di sana. Ini nomor 6. Beda, itu nomornya sudah besar. Merasa mendapatkan ketidakadilan, Bejo pun melakukan aksi demo di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok atau BPN. Aksi yang berjalan secara tertib pada 14 September lalu itu mendapat tanggapan baik dari Kepala BPN dengan memberikan izin masuk kepada perwakilan LAKRI untuk menyampaikan aspirasinya. Saya sering ketemu sama Pak Gani juga pusing. Mau bayar ke siapa? Tanah ini. Itu tugas BPN dan tugas pemerintah daerah. Yang paling bawah yang diatur dalam undang-undang pemerintah daerah, yang paling bawah adalah kelurahan. Maka bareng-bareng kita ke lokasi, kita minta agar BPN juga melibatkan lurah dan tokoh masyarakat yang tahu, karena diatur dalam peraturan BPN. Tidak ada kepentingan saya dalam ini. Penting kita konsensus, kita tunduk pada aturan. Tidak ada kepentingan apa-apa. Yang intinya kami adalah bagaimana BPN bisa membela kepentingan masyarakat. Itu tujuan. Mengingatkan BPN bahwa ada masyarakat yang terselingkuh di sini, yang haknya saat ini ada, tapi diakui oleh orang lain. Berdasarkan sertifikat GIG nomor 18, sedangkan mereka punya GIG nomor 6. Dasar hukumnya sudah jelas, letak tanahnya itu ada, tinggal cari yang nomor 18 ini ada di mana sekarang. Betul? Jangan sengketakan yang GIG nomor 6. Bicaranya ini aja, selesaikan, ganti ruginya jangan salah sasaran, kan itu Bapak ya. Akhirnya Bapak ngasih tugas ke Kepala BPN, uji lagi itu di lapangan, uji lagi itu alasan-alasan itu kan. Nah, makanya ini perlu ada keserasian kita berbahasa ini, sehingga kita bisa kena sasarannya gitu. Jadi bukan di perdebatan, tapi kita bagaimana mencari solusi. Tapi saya kalau hari ini ngomong ini kan belum saya pelajari nih, belum saya teliti lagi nih. 1 minggu ini ya, jadi kesempatan saya harus saya plotkan nanti di peta dulu. Kan ada tadi ngomong dari tadi lokasi kan itu, nggak saya cek. Selamat berjuang. Amin. Bejo meminta kepada pihak terkait agar segera membayarkan hak atas kerugian tanah Kerlip bin Yahya. Saya sampaikan bahwa tanah ini masih milik resmi keluarga ahli waris Kerlip bin Yahya yang dikuasakan kepada kami LAKRI. Maka kami ingatkan untuk semua, baik itu pemerintah daerah maupun perusahaan BUMN sekalipun dan yang lainnya, tidak melakukan aktivitas di tanah ini sebelum tanah ini dibebaskan, dibayarkan ganti kerugiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Kalau memang nanti si pihak pengelola jalan tol itu PT Translink Karjaya dia tetap memaksakan ingin mengerjakan ini, ya
otomatis kita akan kerahkan anggota kita lagi seluruh Indonesia akan kita turunkan. Menurut Bejo, lurah beserta jajaran terkait hingga saat ini menyatakan secara tertulis bahwa tanah letter C6 adalah milik kliennya, Kerlip bin Yahya. Kelurahan Mekarjaya juga menyatakan bahwa tanah ini dikuasai dan dimiliki dan terdaftar suratnya di pembukuan Kelurahan C atas nama Kerlip bin Yahya. Belum pernah diubah dan belum pernah diperjualbelikan, belum pernah dipindah tanah. Semua data tertulis ada, pernyataan dari lurah tertulis ada. Semua terdokumen dan dokumen itu pun sudah kita sampaikan ke BPN, ke pemerintah Kota Depok, wali kota, ke DPRD, ke Data-datanya, ke pengadilan itu sendiri, di kejaksaan sudah semua. Bejo mengatakan bahwa dirinya merasa heran. Pasalnya permohonan pembayaran dari P2T sudah diajukan kepada kliennya. Namun hingga saat ini, pihak pengadilan masih menahan dana tersebut. Dan dirinya belum menerima dana pergantian kerugian atas tanah tersebut. Kalau kita mengacu pada aturan hukum bahwa yang mempunyai wewenang untuk membayar itu adalah panitia pengadaan tanah, tim panitia pengadaan tanah P2T, itu yang harus bertanggung jawab untuk membayar ke pihak ahli waris. Tapi pada waktu itu TPT sudah minta pembayarannya untuk dibayarkan kepada ahli waris, suratnya resmi ada yang ditujukan ke pengadilan, tapi pengadilan tidak melaksanakan apa yang diminta oleh TPT. Kalau kita bicara, boleh katakan ada indikasi tindak pidana korupsinya, ada suapnya yang terjadi di sini. Hingga saat pemberitaan ini ditayangkan, lokasi tanah tersebut masih diduduki oleh Lakri hingga pembayaran diselesaikan. Kita akan menguasai lahan ini. Konsep menguasai supaya ada kejelasan. Kalau memang ada pihak-pihak yang terkait dengan tanah ini merasa dirugikan atau merasa kita menyerobot lahan mereka, lakukanlah upaya hukum. Untuk istilahnya melakukan perbandingan antara Lakri dengan mereka, apa yang data yang mereka punya, apa yang data yang Lakri punya, ya kan? Dari pihak ahli waris sudah jelas kami menerima kuasa, kami menindaklanjuti secara hukum, prosedural kita sudah jalani. Nah, kita tetap akan bertahan dengan apa yang kami miliki. Bahwa Lakri akan terus menghadapi apapun upaya yang akan mereka lakukan. Tapi untuk lahan ini tidak boleh ada kegiatan yang mereka lakukan di lahan ini. Yang kita ajukan adalah komitmen dari awal, bayarkan hak ahli waris. Penjelasannya harus Salah satu opsi yang kami yang jelas karena kita mendapatkan kuasa dari ahli waris, tentunya sesuai aturan hukum, undang-undang, bahwa amanat undang-undang tanah yang bisa dimulai untuk pekerjaan yang sudah dibayarkan, maka sebelum dibayarkan ke pihak kami ahli waris, kami tidak akan melepaskan tanah ini, gitu. Sehingga siapapun yang melakukan aktivitas di atas tanah ini akan kami tuntut secara aturan hukum. Dari Depok, Jawa Barat, Valdi, Joni Kuron, Ismayanti, News Metro Online.